Oke pemirsa yang ada di rumah, tentunya teman-teman yang sedang menonton saat ini, kemudian kita hadir lagi nih bersama apa ya? Kak Anca. Kak Anca, salah satu sahabat. Kenapa grogi sekali kayaknya? Kenapa kamu yang grogi kayaknya ya? Oke, kita akan lanjut ya di segmen ketiga Iya, ini. betul. Oke, tadi mungkin bisa ini dulu Kak, kenapa memilih untuk budidaya udang? Ya, yang pertama tadi dari awal kita udah katakan bahwa untungnya memang sangat besar, di angka 70% up lah. Kemudian pemeliharaannya sebenarnya kalau orang yang belum paham, bukan belum tahu ya, tapi belum paham, risikonya memang sangat besar. Tapi di samping risiko sangat besar, pasti ada keuntungan sangat besar dong. Berbanding lurus lah. Kemudian penjualannya sangat besar. Jadi gini, proses udang itu cepat lah. 2 bulan itu kita sudah dapat uang. Wah. Jadi misalkan masnya nih punya tambak, ya kan, udah 2 bulan, pasti kalau aku pihak pedagangnya, aku telepon masnya, mas, udangnya udah siap dipanen nggak? Masnya bilang iya siap, tapi DP 50% dulu ya. Jadi udangnya belum diambil, kita udah DP 50%. DP terus panen, pas udah panen, sebelum keluar kendaraannya kita, itu udah didonasin. Jadi jangan takut lah teman-teman yang ingin berbudidaya udang untuk masalah keuangan atau apa, uangnya bagus lah. Tapi apakah itu masuk dalam strategi bisnisnya Kak Anca atau memang sudah seharusnya seperti itu? Karena terlalu banyaknya perusahaan-perusahaan yang jadi saingannya kita, sehingga jadi ada banyak perusahaan nih, perusahaan Makassar, perusahaan Surabaya, perusahaan di Kendari pun yang sama-sama ingin mendapatkan udang lebih banyak. Jadi orang berlomba-lomba mencari udang. Oke, jadi ada strategi tertentu ya. Dan itu budidaya udangnya itu kan tadi sempat kita sudah nonton, kita sudah sempat diperlihatkan juga bahwa memang itu sudah sangat besar sekali Sulaiman. Yang paling besar di Indonesia ya. Insya Allah lah. Wah. Amin. Dan itu memang budidayanya itu pakai cara milenial ya Kak? Iya, pakai cara Kenapa milenial. harus pakai cara milenial? Jadi gini, kenapa saya memakai kolam bundar? Ada beberapa alasan. Yang pertama, alasan saya itu, saya orangnya malas jalan. Malas jalan karena gini deh. Ini aku buat perbandingan ya. Kalau tambak tradisi, luasannya kan tambak tradisi rata-rata 1 hektar tuh. Tambak tradisi itu bisa menghasilkan 700 kg per hektar. Sedangkan tambak milenial berdiameter 20 itu bisa menghasilkan 1,8 ton sampai 2 ton. Jadi asumsinya kalau dijadikan 1 hektar itu full dengan tambak milenial bisa menghasilkan 80 ton udang faname, sedangkan tradisi 700 kg. Jadi jauh sekali perbandingannya. Nah itu Kak Anca belajarnya tuh dari mana itu Kak? Banyak lihat orang sih, kemudian mempelajari tentang kehidupan udang kayak gimana sih. Ternyata kehidupan udang itu, budaya udang itu adalah budaya air. Jadi kita harus memperhatikan lingkungan, airnya udang, terus lautnya kita harus jaga kebersihan. Itulah semua kunci-kunci keberhasilan di udang. Wah, luar biasa sekali Kak Yanka. Oke, dan tentunya pemirsa, Kak Anca ini sudah memiliki tempat ya, dari Bomana juga sudah punya, kemudian sekarang juga di Buton Tengah lagi dijalankan. Nah, di sini saya mau bertanya, apakah kamu memang dari background perikanan atau seperti apa? Kayaknya ini sudah bisnis kakak kayak besar sekali gitu. Enggak juga sih, dikatakan besar enggak juga sih. Karena manusia ini kan enggak ada puasnya. Saya kepengen, bukan hanya saya ya, tapi saya kepengen teman-teman yang ada khususnya di Sulawesi Tenggara, untuk melakukan bisnis apapun lah, bukan hanya di perikanan, tapi adalah bergerak di umur kayak kita ini, umur yang fitnya untuk berusaha. Kemudian kalau orang yang teman-teman yang mau budidaya perikanan, saya buka apa yang saya tahu itu pun secara cuma-cuma, secara gratis lah ya gitu. Aku nggak mau mengungut biaya sama sekali karena aku pernah mengalami di posisi itu gitu loh. Kemudian untuk budidaya udang ini sangat gampang lah untuk kita lakukan karena lautnya kita sangat bersih di Sulawesi Tenggara. Itu belum ada pencemaran lingkungan, belum ada pencemaran limbah-limbah pabrik, kayak gitu aja sih. Oke, jadi memang kakak ini dari background pendidikannya dari perikanan atau bukan ya? Bukan. Berarti memang pure belajar dari pengalaman aja gitu Belajar Kak? dari nol ya. Dan kakak juga membuka lowongan konsultasi gratis ya tentang konsultasi gratis.
Jadi sekarang saya juga di samping itu saya mencetak teknisi-teknisi muda. Tapi saya mencetak teknisi muda bukan orang dari Jawa lagi. Jadi kan dulu teknisi itu semuanya dari Jawa. Saya kepengen kebalik lah. Saya kepengen dari Sultra nih, teknisi-teknisi mudanya. Sekarang saya lagi mencetak teknisi-teknisi yang muda, yang notabene tinggal di Sulawesi Tenggara. Bismillah ya kayaknya. Insyaallah. Bismillah, siapa tahu dilirik Bo. Ada orang dalam langsung yang punya. Langsung kayaknya. Oke. Kak, kemarin kan bahwa memang Kak Anca ini tidak memiliki background sama sekali di dunia perikanan, benar-benar belajar dari pengalaman teman-teman di rumah. Nah, kemarin apakah nggak ada kesulitan gitu kemarin dalam membangun ini? Oke lah, pertama gagal 1 kali, terus coba lagi, apakah langsung berhasil pada saat itu? Ya, kegagalan itu kan banyak sih. Jadi gagal pertama itu semua kegagalan itu aku catat. Jadi benar-benar aku menghabiskan uang untuk belajar itu waktu itu 1 miliar lah. Untuk belajar? Itu teman aku, itu bukan duit aku, teman aku. Kaget ya, oh my god. Memberi pinjaman ke aku untuk aku bilang aku mau lakukan riset ini. Kalau berhasil aku kembaliin duitnya, kalau nggak berhasil nunggu sampai ada duitnya. Dan itu temannya percaya gitu? Alhamdulillah teman-temanku percaya sama aku. Apapun yang aku lakukan, semua teman-temanku dia mensupport aku dalam doa, mensupport aku dalam berbicara, dan mensupport aku dalam segi materi. Jadi semua usaha-usaha saya itu nggak ada sendiri, semua berbarengan dengan teman-teman. Dengan teman-teman. Dan itu benar-benar melihat kepercayaan teman-temannya Kak Anca bagaimana Kak? Ya, kalau aku sih manajemennya terbuka. Jadi apapun yang terjadi, meskipun menyakitkan di dunia bisnis atau apa, tetap kita selalu terbuka. Jadi misalnya gini, ya kita mendapatkan keuntungan kayak segini. Terkadang karena sudah melihat uang kan, ya udah ada nih, udah dibolak-balik. Saya enggak. Aku membuat manajemen, bukan aku yang melakukan di situ, bukan orang aku, tapi kita pilih manajemen itu. Siapa yang kita simpan di situ untuk sebagai penetral lah di antara kita aja sih. Dan kemarin juga Kak Anca sempat gagal nih, apakah memang pernah berpikir punya satu titik atau satu hari bahwa saya akan mundur dari bisnis ini? Enggak ya? Nggak pernah? Saya kalau gagal, maka saya akan lebih besar, lebih kuat lagi. Saya begini loh, kalau orang berbisnis tanpa melewati kegagalan, berarti dia belum berhasil. Dia harus gagal dulu dong. Karena kenapa ya? Kita nggak kuat kalau kita nggak gagal. Dan ketika untung belum pernah mengalami kegagalan, pas gagal pasti kita akan jatuh drop banget kan. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, gagal itu udah biasa lah. Tapi dari kegagalan itu kita bangkit, kita belajar ya apa yang gagal kemarin. Seperti itu. Kita perbaiki ya. Tapi pernah nggak Kak Anca merasa bahwa pada saat gagal kemarin itu benar-benar kayak drop banget gitu, tiba-tiba kayak langsung buyar deh semuanya? Alhamdulillah enggak sih. Mungkin karena doa-doa teman-teman, tim, karyawan-karyawan, orang tua juga ya. Ya itu paling penting lah. Orang tua itulah nggak ada lagi. Itu sudah paling penting. Jadi saya mengalami waktu itu waktu pandemi. Pandemi kemarin itu 2 tahun lamanya. Jadi saya nombok teruskan gaji karyawan apa semua, karena pengeksporan waktu itu sangat dibatasi. Sehingga kita udahlah, kerugiannya besar lah. Tapi alhamdulillahnya saya tidak memperhatikan satu orang pun karyawan untuk melewati pandemi itu. Ya meskipun aset kita ya banyak yang pergi kan, tapi di satu sisi saya merasa bahagia dan merasa sangat senang lah karena bisa mempekerjakan orang itu. Aku dari situ sih. Bukan dari segi keuntungannya ya, keuntungan soal kedua, tapi bagaimana caranya membuka lapangan pekerjaan. Wah, luar biasa ya. Dari kegagalan juga bisa belajar, bisa mengambil pengalaman juga. Oke, dan tadi Kak Anca membahas tentang karyawan. Saya akan bertanya nih, karyawan untuk saat ini sudah berapa orang Kak? Berapa ya? Nggak terhitung. Sudah banyak ya? Kalau keseluruhan mungkin 200 lah. 200 itu, aduh, santai. Kaget ya. Saya kiranya kayak masih puluhan gitu Kak. Sudah 200, itu sudah tersebar di Bombana, ada di Wakatobi juga, di... sekitar 200 lah insya Allah. 202 ya nanti. 202 ya, spesial ya, MC aja kali, gak apa-apa. Kuncinya kayaknya ya, bisa diundang ke saya berbisnis bukan sendiri Yos. Saya ada beberapa teman.
ada beberapa investor, ada beberapa gitu-gitu. Oke, berarti butuh persetujuan banyak orang ya sebenarnya. Oke, tapi apakah untuk menjadi karyawannya kakak ini untuk bergabung dengan perusahaan kakak, apakah karyawan itu harus memiliki kriteria sendiri gitu? Kalau aku sih kemarin nggak, kalau di manajemen ya butuh orang yang orang manajemen. Tapi kalau di tempat di yang lain-lain, aku cuma butuh orang yang ikhlas aja, orang yang mau bekerja aja. Serius. Soalnya gini, aku pernah punya karyawan sangat cerdas dan sangat saya akui. Tapi karena terlalu pintarnya juga, itu jadi bumerangnya buat aku. Dia terlalu lihai sehingga dia tidak membesarkan perusahaan, dia hanya membesarkan pribadinya. Tapi sempat kami tegur dan alhamdulillah sekarang udah baik lah. Tapi masih bersama? Masih ya? Oke, kita akan kembali, tapi setelah yang satu ini ya Sulaiman ya, kita break dulu, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Inspirasi kita.